Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi ya hari ini pada perkuliahan studi kelayakan bisnis pertemuan yang kelima. Tetap semangat ya untuk belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa memberikan manfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, kita mulai ya. Saya share screen dulu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai aspek sumber daya manusia. Nah, agenda pertemuan kita hari ini akan membahas yang pertama itu mengenai perencanaan SDM. Yang kedua, analisis pekerjaan. Yang ketiga, mengenai rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Keempat adalah produktivitas. Selanjutnya pelatihan dan pengembangan, kemudian perencanaan karir. Yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, mengapa sih perencanaan studi mengapa sih perencanaan mengenai sumber daya manusia itu diperlukan? Karena dalam studi aspek SDM ini kita akan melihat bagaimana pembangunan dan implementasi bisnis itu layak atau tidak, dilihat dari ketersediaan SDM yang kita miliki. Jadi kira-kira ketika kita mau membangun bisnis kuliner, kita perlu SDM yang seperti apa? Misalkan kokinya, kita perlu kriterianya yang seperti apa? Terus kemudian staf bagian keuangannya, dia harus memiliki latar belakang yang seperti apa? Kompetensinya yang bagaimana? Terus kemudian pelayannya, dia harus memenuhi kualifikasi apa? Jadi studi aspek SDM ini ditujukan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau tidak. Dilihat dari sisi SDM-nya. Nah, untuk perencanaan SDM yang pertama kali kita akan melakukan pemilihan manajer dan tim proyek. Nah, pemilihan manajer dan tim proyek ini yang pertama itu kita menentukan pemilihan waktunya. Kapan kita harus melibatkan manajer, kapan kita harus melibatkan tim dalam pembangunan proyek yang akan kita laksanakan, baik ini proyek secara bisnis yang tidak kontinu ataupun proyek bisnis dari studi kelayakan bisnis yang mau kita jalankan secara kontinu. Lalu kita akan menetapkan bagaimana kriteria seleksinya. Kita butuh manajer itu yang latar belakangnya seperti apa, pengalamannya berapa tahun dalam bidang itu, terus kemudian pendidikannya. Kita membutuhkan level apa? Apakah S1, S2, S3, atau perlukah dia memiliki sertifikasi keahlian tertentu? Seperti itu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan dan keahlian strategis. Kalau ini lebih kepada manajer ya. Tapi kalau latar belakang dan pengalaman itu kita tetapkan kriterianya baik untuk manajer ataupun untuk tim dari proyek bisnis yang akan kita jalankan. Nah, yang kedua kepemimpinan dan keahlian strategis. Di sini manajer proyek itu adalah seorang pemimpin yang nantinya akan ikut serta dalam proses desain, koordinasi, mengatur SDM,
menginterpretasikan rencana proyek yang kita susun itu kepada timnya, sehingga dia harus memiliki kepemimpinan dan keahlian strategis. Bagaimana strategi apa yang akan dijalankan sehingga tujuan dari proyek bisnis itu bisa berhasil. Maka dia harus memiliki keahlian strategis yang mampu mengkoordinir timnya untuk menuju tujuan, untuk menggapai tujuan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan teknis. Nah, kemampuan teknis ini dibutuhkan baik oleh manajer maupun tim proyek. Kemampuan teknis, kenapa manajer harus memiliki kemampuan teknis padahal kan dia punya SDM di bawahnya, di bawah tanggung jawabnya, karena di situ untuk menyelesaikan sebuah proyek seorang diri itu tidak mungkin, sehingga kemampuan teknis ini diperlukan oleh seorang manajer untuk dapat mengarahkan, menilai kinerja dari tim di bawahnya, terus kemudian memberikan dukungan secara teknis ataupun memberikan alternatif solusi yang mungkin dihadapi ketika pelaksanaan proyek. Nah, sedangkan untuk timnya, kemampuan teknis ini tentu sangat perlu karena tim itulah yang mengerjakan teknis dari strategi yang telah disusun. Seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya kemampuan humas. Nah, kemampuan humas itu wajib dimiliki oleh seorang manajer. Nah, sedangkan untuk tim proyek ini lebih mengarah kepada kemampuan komunikasi, mengkomunikasikan hal apa yang terjadi di lapangan, masalah apa yang terjadi, kemudian progresnya, pencapaiannya sampai mana itu dikomunikasikan kepada manajernya. Nah, manajer memerlukan kemampuan kehumasan bagaimana? Kenapa? Karena dia membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan bawahan sehingga bawahannya itu mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada kalanya juga dalam pelaksanaan proyek di lapangan itu ada kendala-kendala yang dihadapi, misalkan dengan lingkungan sekitarnya, misalkan dengan masyarakat, ada yang kurang berkenan proyek itu dijalankan atau ada yang kurang berkenan ketika kita mendirikan sebuah bisnis baru di lingkungan itu, maka disinilah peran manajer untuk berkomunikasi dengan masyarakat ataupun manajer bisa mengkomunikasikan masalah yang dihadapi ke lapangan, melaporkan progres kemajuan itu kepada level atasannya. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan manajerial. Nah, kemampuan manajerial ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menghasilkan produk atau jasa akhir yang sesuai dengan biaya, waktu, dan pengadaan sumber daya. Jadi dia mampu untuk mengorganisasikan input, proses, dan outputnya. Ini lebih kepada kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Oke. Selanjutnya, dalam perencanaan SDM, kita mengenal ada beberapa model. Di antaranya, yang pertama adalah perencanaan dari atas ke bawah. Di sini, untuk perencanaan dari atas ke bawah, jumlah kebutuhan tenaga kerja itu disesuaikan dengan rencana komprehensif perusahaan, baik rencana jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Misalkan gini, perusahaan menetapkan bahwa biaya tenaga kerja tidak boleh melebihi 40% dari keuntungan. Maka 40% itu adalah 40/100. Maka kita akan menghitung berapa sih sebenarnya jumlah SDM yang kita butuhkan untuk mencapai target ini. Maka kita akan menerapkan rumus rata-rata kebutuhan pegawai sama dengan pendapatan di tahun N
dibagi dengan biaya gaji pegawai rata-rata di tahun tersebut dikalikan 40%. Nah, dari perhitungan inilah nanti kita akan memproyeksikan, oh ternyata tenaga kerja ini berdasarkan hitungan ketemu angka 40 pegawai misalkan. Sementara saat ini pegawainya baru ada 30. Oh, berarti kalau kita mau merekrut pegawai baru itu masih memungkinkan. Jadi kita lihat dari rencana komprehensif perusahaan secara umum dulu, baru di breakdown kepada kebutuhan tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya itu perencanaan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas itu bagaimana? Kita mulai dari target kerja dulu. Oh, target kerja divisi produksi harus menghasilkan 100 unit. Nah, dari 100 unit itu kita membagi kapasitas kerjanya. Oh, satu orang bisa menghasilkan rata-rata 100 unit. Nah, 1000 dibagi 100 itulah ketemu jumlah kebutuhan tenaga kerja. Nah, itu tadi contoh perhitungan kebutuhan tenaga kerja divisi produksi. Kita kemudian beralih ke divisi yang lain. Nah, rencana kebutuhan tenaga kerja dari masing-masing divisi itu kemudian disatukan menjadi kebutuhan tenaga kerja secara umum untuk dilaksanakan perekrutan di bagian HRD. Jadi ini dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya model perencanaan yang terakhir itu berdasarkan ramalan. Kalau berdasarkan ramalan ini, kita lebih kepada mengevaluasi dokumen status tenaga kerja. Kita akan membuat proyeksi berdasarkan berapa ya jumlah tenaga kerja yang akan pensiun di tahun ini, atau misalkan 5 tahun ke depan. Terus kemudian berapa orang ya yang dipromosikan untuk kenaikan pangkat dan golongan sehingga dia membutuhkan bawahan lagi. Terus kemudian kita juga mengevaluasi berapa ya jumlah tenaga kerja yang mengambil cuti jangka panjang atau cuti jangka pendek. Terus selama cuti itu kita butuh tenaga kerja yang freelance, apa tenaga kerja yang tetap untuk menggantikan tugasnya secara sementara ataupun secara permanen. Nah, itu merupakan model perencanaan SDM berdasarkan ramalan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini adalah proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain dalam bentuk tertulis atau yang biasa disebut sebagai deskripsi pekerjaan. Nah, ketika kita ingin merekrut pegawai ataupun tenaga kerja, kita harus sudah siap dulu dengan analisis pekerjaannya. Jangan sampai kita rekrutmen pegawai, terus kemudian banyak yang daftar ditanyain posisinya untuk apa, terus nanti kita jadi tenaga kerja itu disuruh ngapain. Itu harus sudah jelas di awal, sehingga kita bisa menjelaskan, oh jumlah yang kita butuhkan misalkan 3 orang untuk menempati posisi akuntan misalkan. Jadi akuntan itu tugasnya apa? Oh, yang satunya dia bertugas untuk membuat laporan keuangan. Oh, satunya dia bertugasnya sebagai akuntan pajak. Oh, satunya lagi dia sebagai auditor internal misalkan. Jadi di sini sebelum kita melakukan rekrutmen karyawan, kita harus sudah jelas dulu deskripsi pekerjaannya apa. Dari deskripsi pekerjaan itu sebatas mana hak yang diberikan, wewenang yang diberikan, kewajibannya apa. Nah, setelah itu kira-kira dari kewajiban itu membutuhkan berapa orang personil. Nah, itu disebut sebagai analisis pekerjaan. Selanjutnya kita akan masuk kepada proses rekrutmen, seleksi, dan reorientasi. Rekrutmen di sini adalah kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan kerja. Misalkan kita butuh seorang akuntan. Proses rekrutmennya tidak hanya ada satu orang yang melamar terus habis itu rekrutmen kita tutup. Berapapun orang yang mendaftar kita terima, ditampung dulu. Jadi itu adalah proses rekrutmen. Mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja.
Nah, tenaga kerja yang masuk dalam proses rekrutmen, kemudian kita akan melakukan seleksi. Jadi, seleksi ini adalah usaha tersistematis yang dilakukan untuk menjamin bahwa tenaga kerja yang diterima adalah orang yang paling tepat sesuai dengan kriteria dan jumlah yang ditetapkan. Misalkan, dalam rekrutmen yang daftar 3.000, kita hanya membutuhkan 10 orang. 2 orang untuk staf accounting, 2 orang untuk pemasaran, misalkan, sedangkan 6 orang lainnya untuk bagian produksi. Itu akan kita lakukan seleksi. Nah, orang-orang yang masuk dalam tahap seleksi, kita memutuskan dari 3.000 orang dipilih 10. 10 orang itu kemudian melakukan orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan pegawai baru terhadap situasi dan lingkungan kelompok kerjanya. Biasanya orientasi ini dilakukan dengan masa percobaan dulu dari 10 orang. Misalkan dari 10 orang itu kita lakukan orientasi selama 3 bulan untuk melihat bagaimana kinerja pegawai itu. Nah, nanti kalau sudah bagus, kemudian dipilih 5 orang saja yang akhirnya menjadi pegawai tetap, misalkan seperti itu. Itu dinamakan orientasi. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita tadi melakukan rekrutmen pegawai, kemudian diseleksi dulu dari jumlah yang masuk, kemudian kita orientasi, kemudian kita pilih lagi. Itu tujuannya sebenarnya adalah untuk menjamin produktivitas dari pegawai. Produktivitas itu apa? Produktivitas itu mencakup 2 hal. Yang pertama adalah efektivitas, yang kedua adalah efisiensi. Efektivitas ini merujuk pada pencapaian kinerja maksimal seperti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, waktunya, gitu. Sedangkan efisiensi itu adalah pembandingan input dengan realisasi penggunaannya. Bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan, efisien enggak? Kalau inputnya itu 10 orang karyawan, outputnya 1000 unit, efisien apa enggak? Sesuai dengan standar apa enggak? Gitu. Nah, selanjutnya kita ke pelatihan dan pengembangan. Untuk menjamin produktivitas tenaga kerja kita juga perlu mengupgrade kemampuan dan kapasitas dari tenaga kerja. Bagaimana caranya mengupgrade? Kita bisa melakukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini lebih fokus kepada perbaikan penguasaan, keterampilan, dan teknis pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Jadi misalkan kita sudah punya tenaga kerja di bidang akuntansi. Nah, saat ini akuntansi itu tidak lagi dilakukan secara manual, harus menggunakan komputerisasi. Tujuannya apa? Agar dapat dilaporkan secara real time, dapat mengetahui kondisi dan posisi keuangan perusahaan itu secara tepat untuk mengambil keputusan ekonomi yang relevan. Maka kita melakukan pelatihan komputerisasi akuntansi untuk pegawai. Nah, itu dinamakan pelatihan karena merujuk pada kebutuhan saat ini. Sedangkan untuk pengembangan itu adalah menyiapkan pegawai untuk memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Misalkan, staf akuntansinya kita berikan pelatihan mengenai manajemen keuangan, mengenai pajak, mengenai komputer akuntansi. Jadi beberapa pelatihan diberikan kepada karyawan. Tujuannya apa? Kok dia terus yang melakukan pelatihan? Karena dia diarahkan untuk menjabat sebagai kepala keuangan di masa depan, sehingga dia harus mengetahui aspek teknis dari beberapa hal tersebut. Itu dinamakan dengan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan ini perlu dilakukan oleh perusahaan
gunanya adalah untuk menjamin produktivitas dari tenaga kerja itu tetap terjaga dan target dari pelaksanaan pekerjaan kita bisa terpenuhi. Sehingga pelatihan dan pengembangan itu harus dilakukan secara kontinu, berkelanjutan. Karena dalam suatu bisnis itu dinamikanya sangat pesat, sangat cepat berubah. Sehingga kita harus mampu beradaptasi terhadap perubahan dengan cepat. Nah, selanjutnya mengenai prestasi kerja dan kompensasi. Prestasi kerja itu biasanya dinilai secara kontinu. Untuk apa penilaian prestasi kerja itu? Penilaian prestasi kerja biasanya digunakan untuk memperbaiki keputusan dari personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Kalau dalam suatu organisasi bisnis atau proyek yang kita kerjakan, itu tidak ada penilaian prestasi kerja, maka ya cenderung tenaga kerja itu ya semaunya. Nah, kalau tenaga kerja semaunya, maka tujuan perusahaan dari sebuah proyek pasti akan rentan mengalami kegagalan karena tenaga kerjanya tidak produktif, tidak termanfaatkan secara optimal. Maka dari itu dibuatlah suatu struktur untuk menilai kinerja dari tenaga kerja. Nah, umpan baliknya bisa nanti dalam bentuk positif, reward, bisa juga dalam bentuk negatif, seperti teguran ataupun penalti. Nah, untuk penilaian prestasi kerja ini biasanya sangat erat hubungannya dengan kompensasi. Kompensasi itu apa? Kompensasi itu adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi ini bisa berupa finansial ataupun non-finansial. Kalau finansial biasanya dikasihlah atau dibuatlah suatu peraturan mengenai skema bonus. Kalau marketing itu bisa mencapai target sekian miliar dalam satu periode, maka dikasih bonus sekian. Seperti itu. Atau misalkan bisa menilai misalkan bagian produksi bisa menghasilkan 1000 unit standarnya. Kalau dia bisa menghasilkan 2000 unit dalam satu bulan, terus kemudian dengan kualitas dan kuantitas yang baik, maka dia akan diberikan insentif sekian. Seperti itu adalah bentuk kompensasi secara finansial. Nah, contoh kompensasi non-finansial seperti apa? Kompensasi non-finansial itu contohnya ketika prestasi kerja baik selama 3 periode berturut-turut, maka diberikan promosi jabatan yang lebih tinggi. Atau misalkan dia akan dilibatkan untuk mengambil proyek yang lebih besar. Nah, itu adalah salah satu bentuk kompensasi non-finansial. Selanjutnya kita ke perencanaan karir. Mengapa perencanaan karir itu penting? Perencanaan karir itu biasanya tapi dalam sebuah organisasi dibuat secara berjenjang. Tujuannya apa? Kenapa dibuat jenjang karir? Karena sifat dasar dari manusia itu ingin pencapaian yang lebih baik lagi di setiap periodenya. Ketika kita sudah lama menjadi karyawan, saya pengen naik untuk kepuasan, lebih ke kepuasan pribadi ya, pengen naik jenjangnya yang lebih tinggi menjadi manajer berapa tahun, pengen yang lebih baru lagi, tantangannya lebih menantang lagi, pengen jadi kepala cabang misalkan, kepala cabang pengen tantangannya lebih baik misalkan ke perusahaan pusat. Kalau tidak ada jenjang karir dalam sebuah perusahaan, ini biasanya dalam jangka waktu tertentu seorang karyawan itu bosan dengan rutinitas pekerjaannya, tidak ada harapan masa depannya dia harus bekerja lebih baik lagi untuk mencapai level tertentu, sehingga ya dia stagnan kerjanya, pada akhirnya produktivitasnya bisa menurun. Nah, konsep dasar dari perencanaan karir ini ada 3.
Karir itu adalah sebuah urutan promosi atau transfer ke jabatan yang lebih besar tanggung jawabnya. Jadi berjenjang ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, dari karyawan ke level manajer, terus kemudian ke posisi yang kepala bagian ke posisi yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Yang kedua, karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistemik dan jelas. Misalkan, saya harus menjadi karyawan berapa tahun, atau saya harus mendapat nilai prestasi kerja berapa sehingga saya mampu naik jabatan menjadi seorang manajer. Itu harus sistemik dan jelas. Kenapa begitu? Itu untuk menjamin objektivitas dan transparansi dari jenjang pekerjaan sehingga karyawan merasa diperlakukan sama, objektif, sehingga dia akan menunjukkan kinerja terbaiknya untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Yang terakhir, karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang. Kenapa? Karena CV ini nanti akan membentuk CV dari seseorang. Oh, pencapaiannya selama periode tertentu itu sampai sini ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. Kenapa? Kalau karyawan kita sakit-sakitan, jarang masuk, otomatis kan nggak produktif. Kita mau rekrut lagi, posisinya kita masih punya karyawan yang memenuhi berdasarkan rasio. Kalau tidak merekrut lagi, pekerjanya sakit-sakitan, sehingga target kerja tidak terpenuhi. Maka dari itu, menjaga kesehatan adalah bagian dari pekerjaan. Nah, terus keselamatan kerja itu juga penting. Kenapa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, kita harus menjamin keselamatan dan kesehatan dari para pekerja kita. Karena kalau misalkan nanti terjadi kecelakaan kerja, kita harus memberikan jaminan, santunan, terus kemudian posisi tersebut kosong, harus rekrutmen lagi. Rentetannya baik secara finansial maupun non-finansial itu sangat panjang dan merugikan. Maka dari itu, perusahaan harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini juga harus masuk dalam perencanaan bisnis yang kita jalankan. Nah, bagaimana untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dari karyawan? Yang pertama, kita harus menanamkan dalam diri karyawan bahwa penentu dari keselamatan dan kesehatan kerja itu bergantung pada perilaku mereka ketika melaksanakan pekerjaan. Kita juga harus memberikan SOP yang mengembangkan perilaku kerja yang aman. Misalkan, kalau pekerja lapangan, konstruksi harus memakai helm, harus memakai rompi penyelamat, terus harus memakai sepatunya yang aman. Kalau misalkan pekerjaan akuntansi, harus memastikan bahwa colokan kabel komputer itu aman, tidak terkelupas. Terus dia harus memakai sepatu. Kenapa? Agar kalau misalkan ada kabel yang mengelupas, dia masih tetap aman karena tidak langsung terhubung dengan tanah kakinya, seperti itu. Sehingga tidak mengakibatkan terkena arus listrik. Ada juga misalkan bagian produksi, dia harus memenuhi standar keamanan pekerjaan, harus memakai baju rangkap berapa. Nah, itu kita harus memberikan SOP yang jelas untuk masing-masing pekerjaan yang ada pada perencanaan kita. Terus kita juga harus memberikan teknik pencegahan kecelakaan kerja secara spesifik. Misalkan, pastikan dulu sebelum pulang harus dicek listriknya, mesinnya, apakah benar-benar sudah mati atau belum.
Terus kemudian sebelum memulai pekerjaan dipastikan dulu apakah mesin bisa beroperasi dengan baik, apakah ada kerusakan atau kelonggaran pada murnya, bautnya, dan lain-lain. Nah, kita juga harus menegakkan standar keselamatan kerja secara tegas. Misalkan saat ini lagi marak wabah corona, sehingga ketika kita bekerja dalam ruangan harus memakai masker, face shield, itu harus dipatuhi. Bagi tenaga kerja yang tidak patuh, maka akan diberikan sanksi. Seperti itu. Nah, sebagai seorang pimpinan ataupun kita sebagai seorang pemilik yang akan menjalankan proyek bisnis, kita juga harus memberikan contoh yang baik bagi pekerja kita tentunya. Nah, yang terakhir, implikasinya apa pada studi kelayakan bisnis? Apa yang kita pelajari hari ini, implikasinya terhadap studi kelayakan bisnis yang akan kita susun proyek bisnisnya, kita harus bisa membedakan perencanaan SDM untuk pembangunan proyek bisnis dan SDM secara rutin. Apakah SDM itu kita butuhkan hanya pada periode tertentu ketika ada proyek saja, atau SDM itu kita butuhkan secara kontinu. Jadi untuk operasional kegiatan harian perusahaan itu kita butuhkan terus. Nah, yang kedua, kita harus menentukan kelayakan setiap unsur manajemen sumber daya manusia. Bagaimana perencanaan SDM-nya, bagaimana analisis pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian kapan kita melakukan rekrutmen, seleksi, orientasi, terus kemudian produktivitasnya, standar produktivitas dari masing-masing karyawan itu seperti apa, job desk-nya seperti apa, rencana dari pelatihan dan pengembangannya bagaimana, jenjang karirnya itu sampai berapa tingkatan, terus kemudian berapa kompensasi yang akan kita kasihkan per bulannya, sesuai dengan jenjang karir yang ada, terus kemudian bagaimana mekanisme kesehatan dan keselamatan kerja yang akan kita terapkan sehingga tidak ada resiko tuntutan dari kecelakaan kerja ataupun resiko pekerjaan tidak dilaksanakan secara produktif. Nah, di sini ya, jadi kita perlu merencanakan aspek SDM ini dalam proyeksi bisnis yang kita lakukan sehingga kita bisa mencapai efektivitas dan efisiensi SDM pada perusahaan kita. Dampaknya pada apa? Dampaknya nanti pada aspek finansial. Maka dari itu, di awal dalam studi kelayakan bisnis ini kita membahasnya satu persatu mulai dari aspek pemasaran yang kemarin, kemudian aspek manajemen, aspek teknik dan operasi. Hari ini kita ke aspek manajemen SDM. Muaranya adalah pada aspek finansial yang akan kita bahas dalam dua pertemuan lagi ke depannya. Oke, mungkin itu saja dari materi kita hari ini mengenai aspek sumber daya manusia. Intinya, dalam menyusun suatu studi kelayakan bisnis, kita juga perlu merencanakan sumber daya manusia yang kita butuhkan agar tetap efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun salah kata selama dalam pertemuan ini. Sampai jumpa di minggu depan.